Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang hasil kali dalam. Jadi ini karena ruang, ini juga nanti ruang vektor, tapi di dalamnya nanti kita mendefinisikan operasi hasil kali dalam. Dan apa itu operasi hasil kali dalam? Nanti kita akan lihat di bagi halaman selanjutnya. Hasil kali dalam adalah di ruang vektor V. Jadi kita punya ruang vektor V di sini adalah fungsi yang mengaitkan dua vektor. Jadi dia adalah fungsi mengaitkan dua vektor U dan V di V dengan bilangan real UV. Jadi nanti U itu adalah vektor, V itu vektor, dan hasil operasi ruang hasil kali dalam ini adalah bilangan real. Yang memenuhi aksioma, ada 4 aksioma. Pertama, dia simetris, atau sebenarnya kita katakan di sini komutatif. Jadi hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Kemudian yang kedua adalah additivity, atau kalau di bilangan real Anda kenal ini sebagai seperti distributif. U plus V di net product atau di hasil kali dalam dengan W itu akan sama dengan ini ditambah ini. Jadi tambahnya sepertinya ini tambah bisa keluar ya. Kemudian konstanta dikali U di hasil kali dalam dengan V itu konstantanya bisa keluar. Seperti ini. Terus kemudian jika V di hasil kali dalam dengan V itu nilainya pasti positif atau 0. Dan nanti ini akan bernilai 0 hanya jika V-nya adalah sama dengan 0. Ini yang disebut dengan operasi hasil kali dalam. Jadi ingat ini adalah operasi. Operasi ya. Antara dua vektor dan menghasilkan bilangan real. Dan nanti ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam itu nanti kita sebut dengan ruang hasil kali dalam real. Kalau ruang vektornya ruang vektor real ya. Di sini. Di Rn kita tahu ada operasi dari dua vektor yang menghasilkan bilangan real, yaitu U dot V. Karena ini adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan bilangan real, Anda tahu kan ini bilangan real, maka ini juga merupakan operasi hasil kali dalam. Jadi salah satu operasi hasil kali dalam yang paling standar, adalah U dot V. Yaitu, jadi ini jika U-nya seperti ini dan V-nya seperti ini. Dan ini disebut nanti hasil kali dalam Euclid atau hasil kali dalam standar di Rn. Jadi ingat ini standar. Kalau tidak disebutkan apa-apa, yang kita maksud adalah hasil kali dalam itu adalah U dot V. Ruang Rn yang dilengkapi dengan hasil kali dalam Euclid disebut ruang N Euclid. Jadi kalau kita mendefinisikan hasil kali dalamnya itu adalah hasil kali dalam standar, maka ruang ini nanti kita sebut ruang N Euclid. Anda ingat bahwa panjang suatu vektor itu bisa dihitung menggunakan dot product ya. Dan jarak antara dua vektor juga dot product. Nah, di sini ketika kita punya V itu adalah ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang dari suatu vektor U di V itu adalah akar dari hasil kali dalam V dengan V. Itu panjang. Kalau di ruang Euclid ini akar dari V dot V ya. Tapi kalau nanti di ruang hasil kali dalam ini kan kita akan definisikan operasi hasil kali dalamnya. Jadi tergantung hasil kali dalamnya. Dan juga untuk jarak nanti antara vektor U dan V itu akan sama dengan panjang dari U minus V. Dengan nanti di sini definisi panjang mencari norm ini sama dengan yang di sini. Tergantung kepada definisi dari ruang hasil kali dalam nanti yang kita definisi dari hasil kali dalam yang nanti kita buat. Di sini ada sifat yang dipertahankan di ruang hasil kali dalam jika U dan V adalah vektor di ruang hasil kali dalam V. Jadi ruang hasil kali dalam itu adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam. Dan K itu adalah sembarang skalar, maka panjang dari U
pasti lebih besar sama dengan 0 sama ya, dan akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya sama dengan 0. Ini. Kemudian norm dari K U itu sama dengan harga mutlak K dikali norm dari U. Kemudian jarak dari UV itu akan sama dengan jarak dari VU, dan jarak dari UV itu pasti lebih besar sama dengan 0, seperti definisi jarak pada umumnya, dan jarak dari UV akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan V. Ini adalah sifat dari dot product, tapi nanti di sini kita menggunakan operasi hasil kali dalam, bukan dot product, tapi sifat-sifat ini semuanya tetap dipenuhi untuk semua hasil kali dalam, operasi hasil kali dalam nanti yang kita gunakan. Contoh hasil kali dalam yang banyak digunakan adalah hasil kali dalam Euclid berbobot. Apa maksudnya? Misalkan kita punya W1, W2 sampai Wn, dan adalah bilangan real positif yang sebagai bobot nanti. Dan misalnya kita punya vektor U dan vektor V seperti ini, Dr(n), maka hasil kali Euclid berbobot dengan bobot W1 sampai Wn itu diberikan seperti ini. W hasil kali dalam V itu akan sama dengan W1 U1 V1 tambah W2 U2 V2 tambah Wn UN Vn. Anda lihat bedanya ini dengan U dot V. Ini di sini ada bobotnya, sementara di U dot V itu tidak ada bobotnya. Sehingga nanti Anda bisa berikan untuk komponen pertamanya, misalnya di sini bobotnya berapa, dan komponen keduanya nanti di sini bisa bobot yang berbeda. Kalau selama ini kan kalau U dot V kita membuat bobotnya satu semua. Contoh, misalkan U seperti ini, di R2, V juga seperti ini, di R2. Periksa apakah hasil kali dalam Euclid berbobot yang diberikan seperti ini, U hasil kali dalam V itu sama dengan U3 U1 V1 tambah 2 U2 V2. Jadi bobotnya 3 dan 2. Apakah ini memenuhi aksioma dari hasil kali dalam? Tadi aksioma untuk hasil kali dalam itu ada 4. Aksioma pertama adalah komutatif ya, di sini ya, atau simetris. Kita tahu kalau U dot V berarti menggunakan hasil kali dalam yang ini, itu akan sama dengan ini, 3U1 V1 tambah 2 U2 V2. Sementara V hasil kali dalam dengan U, tinggal kita balik. Yang pertama muncul adalah V-nya, kemudian U. Dan karena ini adalah bilangan real, dan ini juga bilangan real, Anda tahu ini sama ya. Jadi ini nanti sama, sehingga yang pertama ini dipenuhi. Sekarang yang kedua, untuk ini U plus V di hasil kali dalam dengan W itu sama dengan ini ditambah ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu ini. Kalau kita lihat ini berarti U ditambah dulu dengan V, baru di hasil kali dalamkan dengan W. Jadi kita akan memperoleh seperti ini. Dan nanti kalau kita uraikan, karena ini adalah bilangan real semua, kita bisa uraikan seperti biasa. Nanti kita akan memperoleh seperti ini. Dan kita tahu bahwa yang pertama ini adalah hasil kali dalam U dengan W, dan ini adalah hasil kali dalam V dengan W. Jadi sifat yang kedua ini dipenuhi. Selanjutnya sifat yang ketiga nanti Anda bisa uraikan bahwa itu dipenuhi. Kemudian sifat yang keempat mengatakan U hasil kali dalam U harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari hasil kali dalam V dengan hasil kali dalam V itu lebih besar sama dengan 0. Jadi kita cari di sini, nanti kita akan memperoleh seperti ini dan diperoleh seperti ini. Karena ini masing-masing komponennya kuadrat, ini kuadrat, maka dia pasti lebih besar sama dengan 0, dan ini juga dipenuhi. Artinya hasil kali dalam ini adalah hasil kali Euclid berbobot ini adalah hasil kali dalam karena memenuhi keempat aksioma yang ini. Ada banyak aplikasi dari hasil kali dalam, tapi yang paling umum diketahui misalnya kalau ada penelitian, dari penelitian kita peroleh data X1 sampai Xn dengan frekuensi masing-masing F1 sampai Fn. Artinya X1 frekuensinya F1, X2 frekuensinya F2, dan selanjutnya, maka total
data yang ada adalah F1 tambah F2 sampai Fn. Dan Anda tahu rata-rata aritmetika, sudah pernah belajar ini ya, itu akan sama dengan X bar, itu sama dengan X1, X1 tambah F2, X2 tambah X, dan selanjutnya Fn, Xn dibagi total data semuanya, yaitu F1 tambah F2 sampai Fn. Atau kita bisa tulis seperti ini, C per M dikali ini. Nah, ini bisa kita lihat sebagai vektor. Kita bisa melihat F sebagai vektor frekuensi, dan X itu vektor data, dan W1 sampai Wn itu C per M itu adalah bobotnya. Sehingga X bar itu sama dengan hasil kali dalam Fx berbobot. Dan kita peroleh seperti ini. Sehingga sekarang kita tahu norm dari suatu vektor dan jarak antara dua vektor itu bergantung pada hasil kali dalam yang digunakan. Jika hasil kali dalamnya berubah, maka nanti norm dan jaraknya juga bisa berubah. Itu nanti kita akan lihat di contoh selanjutnya. Contoh misalkan U adalah vektor ini dan V adalah vektor ini di R2. Maka hasil kali dalam Euclid yang biasa adalah norm U itu adalah, untuk U ya, itu sama dengan 1 kuadrat plus 0 kuadrat akar, nanti kita peroleh 1. Sementara jarak dari U dan V menggunakan hasil kali dalam Euclid standar atau dot product, kita peroleh seperti ini. Itu adalah panjang dari, ini ada yang kurang ya, harusnya di sini ada kurung, ini ada kurung. Norm dari ini adalah kita peroleh U minus V ya. Dan nanti kita akan peroleh panjangnya adalah akar 2. Itu kalau kita menggunakan hasil kali dalam Euclid gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan hasil kali dalam berbobot seperti ini, maka nanti kita akan lihat panjang U itu kita cari di sini, dan nanti akan kita peroleh panjangnya adalah akar 3. Sementara jaraknya nanti Anda bisa cari dengan cara yang seperti itu. Anda lihat di sini, kalau menggunakan Euclid biasa panjangnya adalah 1, sementara menggunakan hasil kali dalam berbobot panjangnya menjadi akar 3. Sehingga nanti panjang suatu vektor itu akan tergantung kepada operasi hasil kali dalam yang digunakan. Kita menggunakan operasi yang seperti apa.